Bab 1526 memperkuat pemain. Tidak heran hal-hal ini dapat membantu persekutuan meningkat dengan cepat. Mereka benar-benar memiliki efek seperti itu. Si Feng tercengang saat dia memeriksa desain restoran tingkat lanjut dan pesanan wajib kota di tasnya. Popularitas kota yang diberikan sistem sudah cukup bermanfaat bagi pengembangan kota, karena akan menarik lebih banyak NPC ke kota. Namun, jika dibandingkan dengan dua item di tasnya, jumlah popularitas kota yang dia dapatkan tidak berarti. Mirip dengan Advanced Auction House, Advanced Restaurant adalah konstruksi lanjutan yang sangat langka di domain God. Persekutuan yang berhasil mendapatkannya di kehidupan sebelumnya berjumlah sangat sedikit. Ada satu contoh di mana tim petualang top telah memasang desain restoran lanjutan untuk dilelang. Pada akhirnya, desain itu terjual dengan harga yang bisa menyebabkan bahkan guild kelas 1 putus asa, dua item legendari yang terfragmentasi. Bahkan setelah 10 tahun berlalu di domain God, item legendaris yang terfragmentasi masih sangat sulit didapat di domain God. Saat itu, kebanyakan guild kelas 1 hanya memiliki 2 atau 3 item legendaris yang terfragmentasi di seluruh guild, dan tak satu pun dari mereka yang mau menukar. Lagi pula, semua orang saat itu sudah sepenuhnya menyadari betapa berharganya item legenda legendaris itu. Namun, pada akhirnya, negara adikuasa masih membeli desain untuk 2 item legendari yang terfragmentasi. Saat itu, banyak orang merasa bahwa transaksi itu tidak berharga, dan si Feng tidak terkecuali. Bagaimanapun, sebuah restoran paling banyak akan berfungsi sebagai daya tarik untuk memikat para pemain ke kota. Sementara itu, pelanggan hanya akan menghabiskan koin atau kristal ajaib di restoran. Bagi negara adikuasa yang kaya, barang legendaris yang terfragmentasi memiliki kepentingan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan koin dan kristal ajaib. Namun demikian, berbagai kekuatan super saat itu masih dengan senang hati berkompetisi atas desain restoran lanjutan. Sekarang setelah si Feng melihat fungsi apa yang dimiliki oleh restoran lanjutan, ia segera menyadari mengapa berbagai negara adidaya ingin membeli desain saat itu. Tidak hanya Advanced Restaurant jauh lebih spektakuler daripada Basic Restaurant dalam hal ukuran dan penampilan, tetapi juga memiliki berbagai mode transaksi yang tersedia. Selain itu, pemain bahkan bisa menyewa NPC Master dan Grandmaster Chef untuk restoran. Dalam Gods Domain, tidak peduli subclass mana yang dimiliki oleh pemain lifestyle, mereka akan mengalami kesulitan besar bahkan mencapai peringkat Master, belum lagi peringkat Grandmaster. Sementara itu, setiap pemain lifestyle yang berhasil mencapai peringkat Master atau Grandmaster di subclass mereka akan mampu mengambil peran yang melebihi imajinasi seseorang. Ini terutama berlaku bagi mereka yang berhasil menjadi pemain gaya hidup Grandmaster, mereka akan menjadi eksistensi yang sendirian dapat memengaruhi kekuatan seluruh guild. Ambil contoh Grandmaster Chef. Selain mampu memasak makanan dan minuman lezat yang tak terbayangkan, Grandmaster Chef juga mampu menghasilkan masakan khusus yang secara permanen dapat meningkatkan atribut pemain atau bahkan fisik. Ada batasan berapa kali seorang pemain dapat meningkatkan melalui mengkonsumsi masakan seperti itu, tetapi, meskipun demikian, kemampuannya sudah sangat luar biasa. Lagi pula, selain meningkatkan menjadi senjata dan peralatan yang lebih baik, para pemain hampir tidak memiliki metode lain untuk meningkatkan atribut dan fisik mereka secara signifikan. Namun, Grandmaster Chef mampu terus memperkuat pemain dengan memproduksi berbagai masakan spesial. Meskipun ada batas berapa banyak yang bisa ditingkatkan dengan mengkonsumsi masakan khusus, menurut rumor, ketika seorang pemain mencapai batas itu, atribut dan fisik tambahan yang mereka peroleh dapat menyaingi bahkan barang legendaris yang terfragmentasi sekalipun. Tentu saja, persyaratan untuk membangun restoran canggih juga sangat tinggi. Paling tidak, Advanced Restaurant harus dibangun di kota dasar. Selain itu, arsitek yang membangun restoran canggih perlu memiliki standar yang cukup tinggi, karena mereka harus menuliskan berbagai jenis rune. Akhirnya, Advanced Restaurant menyerukan berbagai jenis bahan langka dalam pembangunannya, termasuk 1000 keping mana ore. Menurut perkiraan si Feng, total biaya konstruksi akan menjadi sekitar 10.000 emas. Adapun urusan wajib pajak kota, itu juga barang yang sangat berharga. Ketika digunakan, itu memungkinkan kota untuk merekrut seorang prajurit NPC yang kuat dengan potensi pertumbuhan yang tinggi. Sementara itu, kota yang berkembang lebih baik adalah, semakin besar efek pesanan wajib kota akan menjadi. Di masa lalu, ada satu guild yang benar-benar berhasil merekrut tier 4 Great Wizard melalui City Conscription Order. Ketika biasanya sangat jarang bagi sebuah kota untuk mengelola bahkan seorang prajurit NPC tier 2. Adapun NPC tingkat 3 dan di atasnya, praktis mustahil untuk merekrut satu tanpa bantuan eksternal seperti bab pahlawan dan pesanan wajib kota. Belum lagi, Great Wizard tier 4 jauh lebih kuat daripada kelas lain ketika datang untuk membela kota. Seharusnya tepat untuk menggunakan benda ini setelah Zero Wing City diatur dengan benar dan total populasi tetap 1,5 juta dalam jangka panjang. Si Feng tumbuh sedikit bersemangat saat dia melihat City Conscription Order. Jika dia benar-benar berhasil merekrut tier 4 NPC untuk melindungi kota, itu akan benar-benar sempurna. Sementara itu, di kota Batu Forest, Aqua Rose dengan cepat mengumpulkan anggota elit dan arsitek. Ketika Aqua Rose mengumumkan bahwa dia akan membawa beberapa pemain ke garnisun kota baru persekutuan, seluruh persekutuan menjadi gempar. Wakil pemimpin persekutuan, aku ingin melamar. Sampah. Ini sebenarnya benar. Persekutuan kita benar-benar memiliki kota. Petik 2. Untungnya, aku bergabung dengan Zero Wing sejak awal.
Seandainya aku menunggu untuk melakukannya hanya setelah persekutuan memperoleh sebuah kota, persyaratan untuk bergabung dengan persekutuan pasti akan jauh lebih tinggi. Petik 2. Aku tahu, sebelumnya, seorang teman aku berdebat tentang apakah ia harus bergabung dengan Zero Wing atau King's Return. Pada akhirnya, ia memilih untuk mengembangkan dirinya di King's Return. Jika dia mengetahui bahwa Zero Wing sudah memiliki kota, sesuatu yang bahkan tidak dimiliki oleh Super Guild seperti King's Return, dia pasti akan mati karena penyesalan. Petik 2. Ketika anggota Zero Wing mendengar pengumuman Aquaros, mereka segera mulai melamar untuk bergabung dengan tenaga kerja pemeliharaan harian kota baru dalam hiruk-pikuk. Namun pada kenyataannya, mereka mencoba menggunakan kesempatan ini untuk melihat kota baru serta mencari tahu di mana ia berada. Dalam waktu kurang dari 10 menit, Aquaros berhasil mengumpulkan 3.000 anggota elit dan 200 arsitek. Aku sudah memberi kamu semua izin untuk pindah ke kota baru. Setelah kamu tiba di sana, mulailah pekerjaan pemeliharaan harian dan kelola NPC yang datang ke kota. Jika kamu tidak dapat mengelola beberapa NPC yang masuk, beritahu penjaga NPC terdekat. Jika tidak ada dari kamu yang memiliki masalah, kamu dapat langsung pindah, kata Aquaros setelah berbicara tentang tugas yang akan dilakukan semua orang begitu mereka tiba di kota baru. Apakah seseorang membangun kota atau kota baru, hal pertama yang perlu mereka lakukan adalah berurusan dengan masuknya NPC. Lagi pula, para pemain tidak diizinkan untuk menghentikan NPC memasuki kota-kota dan kota-kota persekutuan. Hanya jika pemain berhasil menangkap NPC atas kejahatan atau dapat mengidentifikasi mereka sebagai penjahat yang dicari, mereka dapat mengeluarkan NPC dari kota atau kota mereka. Sementara itu, akan ada banyak NPC milik kekuatan gelap yang tercampur di antara NPC biasa yang memasuki kota. Jika persekutuan dapat mengelola dengan baik keamanan kota, popularitas kota akan naik dengan laju yang lebih cepat. Sebaliknya, jika gagal menjaga keamanan kota, popularitas kota akan menurun. Karenanya, menjaga keamanan kota selama tahap awal kota memerlukan sejumlah besar pemain. Hanya setelah menstabilkan keamanan kota, persekutuan dapat membuka kota untuk para pemain. Setelah Aquaros selesai berbicara, para pemain yang dia kumpulkan di dalam Guild Hall mulai membeli Guild Transfer Scroll untuk Zero Wing City sebelum segera menghilang dari aula. Adegan ini menginspirasi rasa iri yang kuat pada anggota guild lainnya yang hadir di dalam Guild Hall. Meskipun dikatakan sebagai pekerjaan pemeliharaan kota, itu juga sebuah pencarian. Jika pemain bisa menangkap Dark NPC di dalam kota, mereka akan menerima banyak EXP dan GCP. Melakukan pencarian ini jauh lebih menguntungkan daripada menghabisi monster di ladang. Di tempat lain, ketika eselon atas dari berbagai kekuatan utama Star Moon Kingdom mengetahui pergerakan anggota Zero Wing, ekspresi mereka berubah suram yang tak terlukiskan. Segera suruh orang-orang mencari kota Zero Wing. Cari tahu di mana lokasinya berada, apapun yang terjadi. Petik 2. Bagi berbagai kekuatan utama kerajaan Star Moon, keberadaan kota baru Zero Wing sangat penting. Jika lokasinya dekat dengan mereka, mereka tidak punya pilihan selain mengalihkan fokus pengembangan mereka. Pada saat yang sama, ada juga beberapa guild yang mulai memiliki desain di kota baru Zero Wing. Untuk sementara waktu, berbagai kekuatan utama semuanya mulai mengirim sejumlah besar orang untuk menemukan kota baru Zero Wing. Sementara itu, di dalam guild residence di Zero Wing City, banyak kilatan muncul di dalam guild hall ketika sekelompok besar pemain berteleportasi ke kota Zero Wing City. Tempat ini adalah kota persekutuan kita. Ketika semua orang keluar dari aula persekutuan, mereka sejenak tercengang oleh apa yang mereka lihat. Meskipun mereka tahu bahwa kota baru itu pasti akan jauh lebih baik daripada kota Stone Forest, mereka tidak pernah berpikir kota itu akan menjadi pemandangan yang spektakuler. Perbedaan antara Zero Wing City dan Stone Forest Town seperti perbedaan antara langit dan bumi. Bab 1527 Manfaat Baru Guild. Tempat ini adalah kota baru persekutuan kita. Kepadatan mana di sini luar biasa. Meskipun masih belum ada tandingannya dengan Stone Forest Town, dengan tempat ini yang begitu besar, setidaknya kota ini tidak akan sepadat Stone Forest Town. Petik 2. Tunggu, ada yang tidak beres. Lihatlah sekeliling, sepertinya tidak ada menara sihir di sini. Mana yang hadir di sini harusnya sesuatu yang secara alami dikumpulkan oleh kota itu sendiri. Petik 2. Apa, sebuah kota sebenarnya jauh lebih kuat dari kota? Jika menara sihir dibangun di dalam kota, bukankah kepadatan mana di sini menjadi jauh lebih tinggi daripada kota Batu Forest? Petik 2. Setelah anggota Zero Wing keluar dari Guild Hall dan mengamati sekeliling mereka dengan cepat melihat perbedaan yang mencolok antara kota guild dan kota guild. Ini terutama benar dalam kasus kepadatan mana. Semua orang sudah yakin bahwa Zero Wing City akan menjadi penuh sesak dengan para pemain. Seberapa banyak sumber daya yang diinvestasikan pemimpin-pimpinan dalam membangun kota ini? Aquaros sangat terkejut ketika dia melihat kota di sekitarnya. Meskipun dia tahu bahwa kota persekutuan akan jauh lebih baik daripada kota persekutuan, dia tidak pernah berpikir perbedaannya akan sedemikian rupa. Dengan kepadatan mana yang tinggi di kota ini akan menarik tidak hanya sejumlah besar pemain ahli untuk dikunjungi tetapi juga para pemain lifestyle. Di masa depan, tidak perlu khawatir tentang Zero Wing karena tidak mampu merekrut para ahli dan pemain lifestyle yang cakap. Setelah beberapa saat kaget dan kagum, Aquaros meminta anggota elit yang dibawanya mulai menerima misi patroli kota. Sedangkan untuk dirinya sendiri, dia mengambil 200 arsitek untuk bertemu dengan Si Feng di sebidang tanah kosong di kota. Pemimpin persekutuan,
Aku sudah membawa semua arsitek yang tersedia di perusahaan perdagangan Candlelight, Aqua Rose melaporkan dengan tenang ketika dia memandangi Si Feng, yang saat ini sedang mensurvei medan kota. Mereka semua ada di sini, Si Feng bergumam pada dirinya sendiri saat dia melirik para arsitek yang berdiri agak jauh di belakang Aqua Rose. Mengangguk dalam persetujuan, ia melanjutkan, arsitek mahir, maju. Segera, 40 pemain aneh melangkah maju dengan gugup. Di antara mereka, hampir 30 adalah pria dan lebih dari selusin adalah wanita. Meskipun level pemain ini berkisar antara 24 hingga 35 saja, jika ditempatkan di guild kelas 1, salah satu dari pemain ini pasti akan menerima perlakuan VIP. Di Candlelight Trading Firm, bagaimanapun, mereka hanyalah anggota normal. Lagi pula, firma perdagangan cahaya lilin sudah memiliki para pemain master lifestyle di pucuk pimpinan. Dibandingkan dengan mereka, pemain advanced lifestyle adalah keberadaan yang tidak signifikan. Sementara itu, ketika arsitek lanjutan ini menatap Si Feng, yang telah menyamarkan dirinya menggunakan topeng iblis, mata mereka dipenuhi dengan rasa hormat dan kegembiraan. Lagi pula, pria di depan mereka tidak lain adalah Black Flame, pemimpin persekutuan dari Zero Wing. Pada saat yang sama, ia juga ahli nomor 1 dari kerajaan Star Moon. Mereka mungkin memiliki kualifikasi untuk bertindak dengan bangga di depan ketua persekutuan dari persekutuan lain manapun. Lagi pula, pemimpin kelompok itu jelas bukan tandingan bagi mereka sendiri dalam hal pengembangan subkelas. Namun, itu adalah cerita yang berbeda untuk ketua kelompok mereka sendiri. Bahkan dalam hal pengembangan subkelas, pemimpin persekutuan mereka adalah eksistensi yang mereka tidak punya pilihan selain menantikan. Alasan untuk ini adalah mereka mengetahui bahwa ketua persekutuan mereka telah menjadi Master Forger beberapa waktu lalu. Sekarang, bisa dikatakan bahwa dia adalah pemalsu nomor 1 yang bonafit di kerajaan Star Moon. Bagus sekali, mulai sekarang, kamu semua akan ditugaskan untuk membangun konstruksi canggih Zero Wing City. Jika ada di antara kamu yang bukan anggota dalam, kamu bisa datang kepada aku untuk menandatangani kontrak untuk menjadi anggota. Jika ada di antara kamu yang tidak ingin menjadi anggota dalam, kamu dapat kembali ke kelompok di belakang. Si Feng sangat terkejut dengan jumlah arsitek lanjutan yang hadir. Dia tidak mengira bahwa setelah tidak melihat senyum melankolik untuk beberapa waktu, wanita itu sebenarnya merekrut lebih banyak arsitek lanjutan. Selain itu, di antara arsitek lanjutan yang hadir, ia berhasil menemukan 3 tokoh yang dikenalnya. Salah satunya adalah seorang pria paruh baya bernama Happy Mo, yang terlihat berusia 40-an. Dia mengenakan kacamata berlensa dan memancarkan perasaan tenang yang tak terlukiskan. Orang kedua adalah seorang pemuda berotot bernama Ikan Rebus, yang membawa pedang di punggungnya. Adapun yang terakhir, dia adalah seorang wanita berambut pendek bernama Win Chimes. Di masa lalu, ketiga pemain ini adalah arsitek yang sangat terkenal di kerajaan Star Moon. Tepatnya, mereka adalah bagian dari 10 arsitek terbaik di kerajaan Star Moon. Hanya saja, ketiga pemain ini semua milik guild kelas 1. Si Feng tidak pernah membayangkan bahwa ketiga orang ini benar-benar bergabung dengan Zero Wing kali ini. Di antara ketiganya, Happy Mo adalah yang terkuat. Di masa lalu, dia terus-menerus mendorong batasnya untuk menjadi seorang Grandmaster. Sayangnya, pangkat Grandmaster tidak mudah didapat. Paling tidak, jumlah bantuan yang bisa diberikan guild kelas 1 untuk mencapai peringkat ini sangat minim. Happy Mo tidak pernah berhasil menjadi arsitek Grandmaster. Setelah semua orang mendengar kata-kata Si Feng, sebagian besar arsitek lanjutan yang bergabung dengan perusahaan perdagangan cahaya baru-baru ini memilih untuk menandatangani kontrak. Hanya Happy Mo, Ikan Rebus, dan Lonceng Angin yang masih ragu, saling bertukar pandang. Setelah beberapa saat, seolah-olah telah mencapai kesepakatan, mereka dengan gugup berbalik untuk melihat Si Feng. Pemimpin persekutuan, jika kita menjadi anggota dalam, bisakah kita menggunakan GCP kita untuk menukar rumah pribadi di dalam kota persekutuan? Happy Mo, yang tertua di antara ketiganya, melangkah maju dan bertanya dengan hati-hati. Meskipun Si Feng tampak lebih muda dari dirinya sendiri, perasaan yang diberikan pria itu mirip dengan binatang prasejarah. Sambil berdiri dalam jarak sedekat itu, Happy Mo mendapati dirinya bertambah sesak. Di masa lalu, ketika dia mendengar orang lain menyebutkan reaksi seperti itu, dia hanya menganggap kata-kata mereka sebagai lelucon. Hanya setelah secara pribadi mengalami perasaan ini dia menyadari bahwa kata-kata itu bukan lelucon. Pada saat ini, dia merasa seolah-olah dia akan ditakdirkan selamanya jika dia membuat kesalahan sekecil apapun. Setelah mendengar pertanyaan Happy Mo, semua orang di dekatnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengarkannya. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Happy Mo akan sangat berani untuk mengajukan permintaan seperti itu kepada ketua persekutuan. Apakah kamu semua tertarik dengan rumah-rumah pribadi di Zero Wing City? Si Feng bertanya ketika dia melihat kelompok 3 orang Happy Mo. Meham, lingkungan di sini cukup bagus. Aku merasa jika itu ada di sini, penelitian aku akan lebih berhasil, kata Happy Mo. Ikan Rebus dan Lonceng Angin mengangguk setuju. Awalnya, mereka bertiga dianggap tinggal di kota hutan batu. Namun, setelah melihat Zero Wing City, mereka merasa bahwa tempat ini jauh lebih baik. Bahkan jika kepadatan mana di kota itu tidak sebanding dengan kota batu forest sekarang. Mereka memiliki perasaan bahwa kota Zero Wing akan dengan cepat melampaui kota hutan batu seiring berjalannya waktu. Itu bukan saran yang buruk. Karena kamu sudah menaikkannya, aku akan menggunakan kesempatan ini untuk membicarakan manfaat baru yang akan ditawarkan Zero Wing dan Candlelight.
Mulai sekarang, anggota dapat menggunakan GCP mereka untuk bertukar rumah pribadi di kota-kota dan kota-kota persekutuan. Namun, ada batasan, yaitu hanya anggota elit Zero Wing dan anggota resmi Candlelight yang memenuhi syarat untuk pertukaran ini. Sedangkan untuk harga, kamu bisa bertanya pada melankolik tentang hal itu sebentar, kata si Feng. Pada kenyataannya, masalah yang dibicarakan Happy Mo adalah masalah yang biasa terlihat di masa lalu. Lagi pula, apakah itu kota atau kota persekutuan, jumlah tanah yang tersedia terbatas. Secara umum, geng akan berusaha menarik sebanyak mungkin pengunjung ke kota mereka. Pada saat yang sama, untuk memaksimalkan pendapatan kota atau kota, mereka hanya akan membangun sejumlah kecil rumah pribadi, memilih untuk membangun hotel dan fasilitas lainnya sebagai gantinya. Oleh karena itu, rumah-rumah pribadi tidak bisa begitu saja dibeli hanya karena orang punya dana untuk melakukannya. Ini terutama berlaku untuk kota-kota besar dan kecil. Namun, untuk menarik dan merekrut para ahli independen dan pemain lifestyle yang cakap, Guild masih akan membangun beberapa rumah pribadi untuk digunakan sebagai umpan. Menjadikannya tersedia untuk pertukaran hanya dengan menggunakan GCP. Ketika si Feng menyebutkan tentang manfaat baru ini, sorak-sorai segera meletus dari kerumunan di depannya. Apa, pemimpin persekutuan sangat murah hati? Semua memuji ketua persekutuan. Hahaha, dengan ini, aku juga akan memiliki kesempatan untuk memiliki rumah pribadi di Zero Wing City. Ketika aku mendapatkannya, teman-teman aku pasti akan mati karena iri hati. Petik 2. Saat ini, berbagai geng besar semua berusaha untuk mendapatkan uang sebanyak mungkin dari kota geng mereka untuk lebih mengembangkan diri. Karenanya, mereka hanya akan membangun beberapa rumah pribadi untuk pertunjukan. Sangat mustahil bagi Guild untuk menawarkan rumah-rumah pribadi ini sebagai keuntungan Guild. Adapun rumah-rumah pribadi di kota-kota persekutuan populer, bahkan eselon atas persekutuan mungkin tidak bisa mendapatkan mereka. Namun, sekarang, para pemain lifestyle seperti mereka sebenarnya memiliki kesempatan untuk bertukar rumah pribadi di kota nomor 1 Star Moon Kingdom dan kota nomor 1. Mereka merasa seolah sedang bermimpi sekarang. Meskipun mereka juga tahu bahwa harganya tidak akan rendah, paling tidak, mereka memiliki kesempatan peluang yang jauh lebih besar untuk mendapatkannya daripada jika mereka adalah orang luar. Jika berita tentang hal ini menyebar, tidak diragukan lagi akan menyebabkan keributan di seluruh kerajaan bintang bulan. Bahkan kerajaan dan kerajaan tetangga mungkin akan terpengaruh. Si Feng memalsukan batuk untuk membungkam kerumunan yang bersemangat di depannya. Dia kemudian berkata, baiklah, sekarang setelah itu ditangani, setelah kamu menandatangani kontrak. Kamu semua akan mulai meneliti item ini bersama-sama, dan mengeluarkan sebuah buku tebal dari tasnya. Buku ini tidak lain adalah Four Towers of Elements Design, yang ia dapatkan dari Valen Art. Bab 1528 Kondisi promosi tersembunyi. Ketika si Feng mengungkapkan buku tebal itu, mata para arsitek bersinar. Ini adalah desain konstruksi lanjutan. Pemain biasa mungkin tidak mengerti desain seperti apa yang ditunjukkan si Feng kepada mereka, tetapi ini bukan pemain biasa, mereka berdiri di puncak arsitek Star Moon Kingdom. Desain konstruksi biasa hanya terdiri dari beberapa lembar kertas. Sementara itu, desain dengan halaman yang cukup untuk menjadi buku adalah desain konstruksi lanjutan. Semakin tebal bukunya, semakin sulit desainnya dibangun. Tidak seperti gedung-gedung di dunia nyata, konstruksi tingkat lanjut milik dewa membutuhkan jalan rahasia dan arai sihir. Jika ini tidak sempurna sama sekali dan tidak dapat terhubung, mereka tidak akan berfungsi dan harus digambar ulang. Untungnya, keseluruhan pola tidak perlu digambar ulang jika terjadi kesalahan dengan beberapa rune atau arai. Pemain hanya perlu memperbaiki simbol yang gagal dan mengorbankan beberapa bahan tambahan. Namun, karena bahan yang diperlukan itu berharga, persekutuan akan merasakan sedikit sengatan di sakunya jika seorang arsitek gagal terlalu banyak. Sementara itu, yang benar-benar membuat para arsitek ini bersemangat adalah kenyataan bahwa setiap Advanced Construction Design memiliki seperangkat runes rahasia yang unik untuk dipelajari para pemain. Mempelajari runes rahasia ini akan membantu mereka ketika mereka merancang sendiri di masa depan. Mereka kemudian akan memiliki waktu yang lebih mudah naik ke peringkat master. Pemimpin persekutuan, sementara kita dapat menyelesaikan fondasi Four Towers of Elements, aku khawatir susunan sihir untuk bagian inti terlalu kompleks. Setidaknya itu adalah arai sihir tingkat lanjut. Kami tidak mampu menggambar mereka sekarang. Setelah melihat melalui desain Elemental Towers, Happy Mo menemukan aspek desain yang paling menantang. Meskipun mereka sering meneliti arai sihir, mereka hanya mampu menyelesaikan basic magic arai saat ini. Mereka masih ada waktu karena tidak bisa menggambar arai sihir tingkat menengah. Sementara itu, inti Four Towers of Elements membutuhkan Advanced Magic Arrays, yang digunakan untuk memanen energi dalam Seven Luminaries Crystals. Arsitek dari peringkat mereka belum mampu mencapai prestasi ini. Tugas kamu adalah membangun fondasi menara. Aku akan menggambar arai ajaib untuk core. Kamu hanya perlu berurusan dengan rune rahasia dan sirkuit sihir, si Feng menjelaskan. Kamu akan menggambar mereka, pemimpin kelompok, para pemain gaya hidup tertegun ketika mereka mendengar rencana si Feng. Mereka menatap pria itu seolah dia monster. Si Feng bukan hanya Master Forger, tapi dia juga bisa menggambar arai sihir tingkat lanjut. Bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan orang seperti ini? Apa yang tidak disadari oleh para pemain ini adalah bahwa para pemain harus belajar menggambar susunan sihir untuk mengembangkan subkelas mereka.
Di masa lalu, pemain hanya menemukan fakta ini setelah mencapai level 100. Terlepas dari subkelasnya, pemain akan menemukan arai sihir ketika mereka meningkatkan peringkat gaya hidup mereka. Hanya, kesulitannya bervariasi tergantung pada subkelasnya. Sebagai contoh, para pemalsu, ahli alkimia, dan insinyur harus mampu menggambar arai sihir menengah seminimal mungkin jika mereka ingin mencapai peringkat master. Persyaratan itu bahkan lebih tinggi untuk menjadi seorang Grandmaster. Ketika membuat barang berkualitas tinggi, proses produksi akan membutuhkan lebih banyak mana. Tanpa arai ajaib untuk membantu memandu mana ke item, proses produksi akan gagal. Karena ini, berbagai guild besar memperebutkan desain arai sihir yang langka, terutama yang berperingkat tinggi. Ini juga mengapa pemain lifestyle yang kuat lebih suka bergabung dengan guild yang kuat. Sebagai seorang individu, tidak hanya sulit untuk mendapatkan bahan berkualitas tinggi dalam jumlah besar, tetapi juga sangat sulit untuk mengumpulkan berbagai macam desain arai sihir. Tugas seperti itu membutuhkan kekuatan yang cukup dan sejumlah besar pemain. Ini adalah alasan bahwa berbagai kerajaan dan kekaisaran membatasi sirkulasi desain arai sihir. Selain dari Four Towers of Elements Design, Si Feng juga mengungkapkan desain restoran tingkat lanjut dan menginstruksikan arsitek tingkat lanjut untuk meneliti bersama. Dengan ini, mereka dapat meningkatkan standar secret rune mereka jauh lebih cepat dan menyelesaikan Four Towers of Elements dengan lebih presisi. Melihat ini, arsitek lain yang hadir tidak dapat menahan rasa iri mereka. Sekarang, mereka bahkan lebih bersemangat untuk mencapai peringkat advanced. Bagaimanapun, ada perbedaan besar antara jumlah GCP yang bisa mereka peroleh dari membangun konstruksi lanjutan dan konstruksi dasar. Selain itu, Si Feng telah menyatakan bahwa selama mereka memenuhi syarat dan memiliki cukup GCP, mereka dapat membeli rumah pribadi di Zero Wing City. Setelah itu, setiap arsitek beraksi. Sementara Advanced Architects fokus pada Four Towers of Elements, arsitek lainnya berfokus pada hotel, bar, rumah pribadi, toko, arena pertempuran, dan konstruksi dasar lainnya. Di tempat lain, Si Feng menerbitkan berita tentang Zero Wing City di forum resmi Star Moon Kingdom. Lagi pula, kota ini tidak akan lama menjadi rahasia, dan dengan betapa besarnya Zero Wing, perserikatan pasti memiliki beberapa mata-mata di antara jajarannya. Daripada hanya membiarkan persekutuan lain masuk rahasia, itu lebih bermanfaat untuk mengumumkannya ke kerajaan, meningkatkan kota dan ketenaran persekutuan. Ketika informasi itu dipublikasikan, sebuah sensasi menyapu seluruh kerajaan. Pemandangan spektakuler dari kota saja memesona, belum lagi fungsinya. Namun, para pemain lebih bersemangat tentang kepadatan mana di kota itu. Kepadatan mana kota begitu tinggi bahkan tanpa menara sihir? Dengan ini, Zero Wing pasti akan naik di domain dewa. Setelah Zero Wing selesai membangun menara sihir, kepadatan mana kota akan lebih tinggi daripada di kota hutan batu. Petik 2. Tapi mengapa Zero Wing City dibangun di Witch Hill? Meskipun level rata-rata peta area cukup tinggi, sumber dayanya rata-rata terbaik. Mereka memilih lokasi yang jauh lebih baik untuk kota hutan batu. Petik 2. Zero Wing mungkin punya alasan lain. Lihat saja Witch Hill. Ini memiliki peta sumber daya tingkat tinggi, Shadow Forest, dan neraka mode regional dungeon, Moreful Ruins. Ketika pemain mencapai level 60, Bukit Penyihir akan menjadi tempat leveling prima. Petik 2. Aku ingin tahu kapan Zero Wing akan membuka kota untuk publik. Betul, kapan Zero Wing akan membuka kota? Petik 2. Akan lebih bagus jika tim petualang kita dapat garnisun di Zero Wing City. Mudah-mudahan rumah-rumah pribadi tidak akan terlalu mahal. Petik 2. Meskipun Si Feng hanya merilis sejumlah kecil informasi, itu sudah cukup untuk membangkitkan minat para pemain. Ketika berbagai geng besar melihat jabatan Si Feng, beberapa merayakan, sementara yang lain menangis. Mereka yang merayakannya adalah persekutuan yang tidak bisa diancam oleh kota saat ini. Lagi pula, para pemain utama Guts Domain masih agak jauh dari level 40. Masih perlu waktu sebelum para pemain utama akan menuju ke area level 50-70 seperti Witch Hill untuk berkembang. Setelah pemain mencapai level 50, Zero Wing City akan menjadi bencana. Kumpulkan lebih banyak tenaga kerja segera. Kita perlu mendapatkan poin kontribusi sebanyak mungkin selama pertahanan Bewildering Forest Town. Petik 2. Untuk sementara waktu, berbagai guild besar berkumpul dan mengirim pasukan mereka ke Bewildering Forest Town. Jika persekutuan mereka ingin berkembang dengan cepat, mereka harus menangani kekurangan gunung secepat mungkin. Pertahanan kota hutan yang membingungkan adalah kesempatan terbaik untuk melakukannya. Akibatnya, lebih banyak pemain membanjiri kota yang sudah ramai. Di antara para pendatang baru, level terendah adalah level 40, sementara mayoritas adalah level 42 dan 43. Ketika satu guild besar demi satu tiba dengan pasukannya di Bewildering Forest Town, banyak pemain independen yang ada di sana untuk mendapatkan beberapa poin kontribusi, kagum. Pemain ahli, yang biasanya sulit ditemui, menyerbu kota. Peralatan mereka hanya membutakan. Biasanya, pemain dalam level 40 Dark Gold Equipment penuh menarik banyak perhatian, tapi sekarang, para pemain ini selusin sepeser pun. Bahkan, mereka nyaris tidak menarik perhatian. Banyak pemain yang datang ke Bewildering Forest Town mengenakan set lengkap peralatan Dark Gold level 45. Tetapi beberapa bahkan memegang senjata dan peralatan yang memancarkan efek cahaya peringkat epik. Di antara berbagai guild besar yang telah tiba, satu guild menonjol. Setelah kedatangan guild ini, guild lain di Teleportation Hall membuka jalan bagi anggotanya.
Level tidak hanya anggota guild ini cukup tinggi, tetapi eselon atas guild lainnya juga meneteskan air liur ke peralatan mereka. Selain itu, setiap pemain ini duduk dengan nyaman di puncak mons mereka, dengan mayoritas berkuda-kuda hitam. Para pemain ini juga mengenakan jubah hitam yang menutupi bahu mereka. Ketika mereka bergerak, mereka tampak seperti pasukan yang terlatih. Beberapa lusin pemain yang memimpin grup ini bahkan naik pangkat bronze ke atas mons. Dibandingkan dengan para pemain ini, anggota-anggota guild lainnya tampak seperti penjahat. Guild apa itu? Sangat menakjubkan. Apakah kamu belum pernah ke peta netral di luar kerajaan Star Moon? Kamu tidak tahu tentang pemakaman surga? Petik 2. Pemakaman surga? Bagaimana ini mungkin? Aku ingat bahwa pemakaman surga menderita kekalahan telak ketika mencoba bersaing dengan Zero Wing untuk posisi persekutuan nomor 1. Bagaimana itu memiliki begitu banyak anggota tingkat tinggi? Mereka bahkan memiliki gunung. Petik 2. Kamu pasti belum pernah ke peta netral sebelumnya. Setelah Zero Wing mengalahkan Guild, Heaven's Burial menggeser fokusnya. Sekarang, ia tumbuh subur di peta netral. Pernahkah kamu mendengar tentang Boniwin Town? Petik 2. Aku pernah mendengarnya. Aku pikir itu adalah salah satu dari 3 pemain Orc Town yang ditangkap setelah Orc Empire bangkit. Petik 2. Kalau begitu, biarkan aku memberitahumu. Pemakaman surga adalah persekutuan yang merebut kota Boniwin. Karena itu, sebuah perusahaan besar memutuskan untuk berinvestasi di persekutuan. Heaven's Burial menggunakan investasi itu untuk merekrut sejumlah besar ahli dan lokakarya terkenal dari kerajaan dan kekaisaran lain. Sekarang, kekuatan persekutuan telah mencapai tingkat yang baru. Jika pemakaman surga berbenturan dengan Zero Wing di ladang sekarang, itu mungkin memiliki peluang untuk menang. Petik 2. Ketika orang banyak mendiskusikan Heaven's Burial, serangkaian cahaya lain menerangi Bewildering Forest Town's Teleportation Hall. Tidak seperti anggota pemakaman surga, namun, tidak ada pemain yang mengendarai mons. Tetapi meskipun berdiri di sana dengan tenang, kerumunan tidak bisa membantu tetapi berbalik ke arah mereka. Melihat anggota Zero Wing ada di sini, Bab 1529 Perang Antar Negara. Ketika anggota Zero Wing berteleportasi ke Bewildering Forest Town, kedatangan mereka menyebabkan keributan yang melanda kota. Anggota Zero Wing telah tiba. Aura yang sangat kuat, seperti yang diharapkan dari persatuan nomor 1 kerajaan bintang bulan. Apa, api hitam juga ada di sini? Petik 2. Ketika para pemain Bewildering Forest Town menyaksikan tim Zero Wing mendekati benteng kota, mereka tanpa sadar bergerak ke samping, membuka jalan bagi para ahli ini. Ketua pemimpin, anggota Zero Wing sangat berlevel tinggi. Mereka semua adalah level 45 dan di atas. Berkembang Willow Aliansi Star tidak bisa membantu tetapi melongo di tim Zero Wing. Tunggu, lihat, ada pemain level 50 di antara mereka. Aqua Rose dan selusin lainnya anggota inti sebenarnya di atas level 50. Petik 2. Berkembang Willow adalah ahli tingkat atas di Star Alliance, dan dia telah naik level dengan cepat di peta netral, mencapai level 47. Berdasarkan perhitungannya, dia bisa peringkat di antara 20 pemain top Star Moon Kingdom, dan itu termasuk para pemain yang menyembunyikan level mereka. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa Zero Wing akan memiliki beberapa lusin pemain yang memiliki level lebih tinggi dari miliknya. Di antara mereka, lebih dari selusin pemain berada di atas level 50. Level 50, Galaxy Pass, yang berdiri di samping Flourishing Willow, menoleh untuk melihat Si Feng dan timnya. Berita ini benar-benar mengejutkan. Bagaimana dengan level Black Flame? Dia tidak meragukan kata-kata Flourishing Willow sedikit pun. Meskipun anggota Zero Wing mengenakan jubah hitam dan menyembunyikan level mereka. Flourishing Willow telah mempelajari keterampilan identifikasi yang sangat langka yang dapat melihat melalui penyembunyian jubah hitam. Level 50 adalah ambang batas yang signifikan untuk pemain. Tidak hanya senjata akan meningkatkan kualitas peralatan, tetapi para pemain juga dapat menantang quest promotion tier 2 mereka. Tidak ada keraguan bahwa anggota Zero Wing sudah mulai menantang pencarian ini. Dengan waktu yang cukup, mereka bahkan bisa mulai merampok level 50, 100 orang Hell mode tim Dungeons dan tim Dungeons skala super besar. Itulah yang menjadi fokus semua berbagai guild besar saat ini. Itu relevan dengan pengembangan guild mereka karena berbagai desain konstruksi khusus dan pesanan peningkatan konstruksi yang jatuh dari Dungeons ini. Aku tidak bisa melihatnya, kata Willow berkembang, menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu mengapa, tetapi ketika aku mencoba memeriksanya dengan skillku, yang aku dapat hanyalah tidak diketahui. Black Flame harus memiliki alat penyembunyian tingkat tinggi padanya. Paling-paling, skill aku bisa melihat melalui alat penyembunyian biasa. Petik 2. Seperti yang diharapkan dari individu itu bahkan pavilion rahasia peduli, tapi setidaknya kita tahu sebagian dari kekuatan Zero Wing. Galaxy Pass tidak bisa menahan napas sedih. Dia benar-benar merasa sulit untuk membayangkan bahwa hanya dalam beberapa bulan, Black Flame dan Zero Wing akan berubah dari keberadaan yang tidak diketahui menjadi raksasa Star Moon Kingdom saat ini. Dia menembak sekilas para anggota pemakaman surga ketika mereka mengambil posisi mereka di bagian lain dari benteng kota. Galaxy Pass harus mengakui bahwa kerajaan bintang bulan adalah daerah yang tidak menyenangkan. Tidak hanya melahirkan eksistensi seperti Zero Wing, tetapi juga tempat kelahiran pemakaman surga. Untuk sementara waktu sekarang, pemakaman surga telah menikmati sukses besar di peta netral Kekaisaran Orc. Sekarang setelah mendapat dukungan finansial dari sebuah perusahaan besar, kekuatan keseluruhannya bahkan melebihi persatuan kelas 1 seperti Star Alliance.
Dengan Zero Wing dan pemakaman surga memperebutkan kerajaan bintang bulan, Galaxy Pass terpaksa menyerah pada upayanya di kerajaan, mengalihkan fokusnya ke berbagai kerajaan. Jika Star Alliance terus bersaing dengan kedua geng ini, ia bahkan mungkin tidak mempertahankan statusnya sebagai geng tingkat pertama pada akhir tahun. Sementara itu, di sisi pemakaman surga di benteng, pemimpin singular-singular. Apakah itu Zero Wing yang kamu sebutkan sebelumnya? Seorang pria berotot dengan jubah merah darah dan pedang white bone di punggungnya bertanya ketika dia menyaksikan Si Feng dan yang lainnya. Meham, pemakaman singular mengangguk. Tidak heran mengapa Zero Wing dapat berkembang di Star Moon Kingdom. Ini memiliki begitu banyak pemain level 45+. Tim mereka bisa menyaingi kekuatan utama guild kelas 1, kata pria berotot itu, tersenyum. Pemimpin-pemimpin singular, mengapa kita tidak menggunakan kesempatan ini untuk memusnahkan kelompok mereka? Jika para pemain Star Moon Kingdom mendengar pertanyaan pria berotot ini, ia akan dicap bodoh. Namun, ketika anggota pemakaman surga mendengar kata-kata pria itu, tanggapan mereka tidak ada artinya. Tuan Muda Lei, tolong jangan bertindak gegabah. Pertahanan kota adalah tujuan kami saat ini. Kami akan memiliki banyak kesempatan untuk mengurus Zero Wing di masa depan, Singular Burili berkata dengan tergesa-gesa. Nol Wing tidak akan bisa terus berjingkrak lebih lama. Pria berotot di hadapannya tidak lain adalah Lei Jingyang, pewaris korporasi yang mendukung pemakaman surga. Dia juga adalah Young Master Lei yang terkenal di dunia game virtual. Lei Jingyang telah mendirikan Lokakarya Guntur, salah satu lokakarya teratas di dunia game virtual. Super kelas 1 dan Super Guild bahkan menugaskan bantuan Thunder Workshop pada kesempatan. Meskipun Lokakarya Guntur hanya memiliki beberapa ratus anggota, setiap anggota adalah seorang ahli yang Lei Jingyang secara pribadi telah direbus dari berbagai organisasi. The Thunder Workshop juga melakukan mukjizat di beberapa game realitas virtual dan menentang Super Guild. Pada satu titik, banyak Super kelas 1 dan Super Guild bahkan menghibur ide mengambil Lokakarya. Namun, identitas Lei Jingyang sangat luar biasa. Mempertimbangkan hal itu dan betapa kuatnya Lokakarya Guntur, para adik kuasa ini akhirnya menolak gagasan ini. Begitu Lei Jingyang bergabung dengan domain dewa, ia menjadi tak terbendung. Dengan dukungan dari perusahaannya, ia dengan cepat meningkatkan jumlah anggota Lokakarya menjadi beberapa ribu dan mencapai banyak prestasi di Kekaisaran Naga Api. Salah satu dari 4 kerajaan besar di domain dewa. Secara alami, Lei Jingyang mendapatkan kesombongannya, bahkan ketika menghadapi Zero Wing. Pemakaman singular benar-benar yakin bahwa jika dia tidak menghentikan Lei Jingyang sekarang, Bewildering Forest Town akan menjadi pertumpahan darah nanti. Baik, tetapi jika Zero Wing terlalu dekat, jangan salahkan aku karena membunuh beberapa dari mereka, kata Lei Jingyang, semangat juang berkelebat di matanya saat dia memindai kelompok Si Feng. Penguburan singular terdiam ketika dia melihat kegembiraan Lei Lingyang. Dia tahu bahwa pria ini tidak secara khusus menargetkan Zero Wing. Dia hanya ingin melawan para ahlinya. Sikapnya terkenal di dunia game virtual. Bahkan, Lei Jingyang bahkan telah menantang pemimpin Guild Super Guild di masa lalu. Sementara itu, ketika Si Feng memimpin anggota Zero Wing ke salah satu benteng besar di sekitar Bewildering Forest Town, ia memperhatikan pemakaman surga. Sedikit terkejut dengan apa yang dilihatnya. Ketua pemimpin, apakah ada sesuatu yang aneh di sana? Fire Dance bertanya ketika dia melihat Si Feng menatap kelompok Lei Jingyang. Tidak apa, aku baru menyadari betapa dalamnya akar pemakaman surga, kata Si Feng, terkekeh. Setelah melihat terakhir kali pada Lei Jingyang, dia berhenti peduli tentang kelompok pemakaman surga sepenuhnya. Dia tahu sesuatu tentang Lei Jingyang. Di masa lalu, pria itu dikenal sebagai Wargot Tempest di domain dewa. Didukung oleh perusahaan di belakangnya, Thor's Hammer, persekutuan yang ia dirikan dalam domain dewa. Telah memperoleh pengakuan publik sebagai persekutuan tingkat super tinggi hanya 3 tahun setelah pembentukannya. Si Feng tidak pernah berharap menemukan pria ini di antara orang-orang pemakaman surga. Sama seperti semua orang diam-diam mengamati berbagai kekuatan utama di Bewildering Forest Town, langit di atas dan di sekitar kota tiba-tiba menjadi gelap. Tiba-tiba, ribuan orc mulai berbaris keluar dari hutan tidak jauh dari kota. Untuk sesaat, haus darah gabungan yang dipancarkan para orc menyebabkan para pemain yang berdiri di benteng kota bergidik tanpa sadar. Terlebih lagi, para orc ini semuanya berada di atas level 40, dengan yang tertinggi di level 65. Tidak ada kekurangan Grand Lord yang menempatkan orc di tengah-tengah pasukan. Apa ini? Adegan itu membuat semua pemain terpana menyaksikannya. Pada saat ini, para pemain di benteng akhirnya mengerti apa arti perang yang sesungguhnya. Bahkan anggota Zero Wing, yang telah mengambil bagian dalam beberapa perang pengepungan, tidak dapat membantu keterkejutan mereka. Perang pengepungan yang mereka alami adalah lelucon dibandingkan dengan kekuatan yang akan mereka hadapi. Dalam menghadapi pasukan orc ini, bahkan 500.000 Evil Beast akan menjadi permainan anak-anak. Tidak seperti pasukan Evil Beast, para orc ini bergerak dalam barisan yang terorganisir dengan baik. Bahkan dari jauh, orang dapat melihat pembagian yang jelas antara para frontliner, penyembuh, dan penyerang jarak jauh orc. Lebih penting lagi, para orc menyeret senjata pengepungan, seperti katapult dan battering rams, bersama mereka. Sekilas, ada lebih dari 100 katapult yang berbaris di tepi hutan. Kekuatan semacam itu bahkan mengejutkan Aqua Rose dan anggota pasukan utama Zero Wing lainnya, yang telah mengalami ratusan pertempuran sengit.
Ini tidak seperti pengepungan monster yang mereka bayangkan. Sebelum para pemain yang bertahan dapat membungkus pikiran mereka dengan situasi tersebut, suara para warhon terdengar dari hutan. Segera, para orc mulai melonjak dari tepi hutan dengan kencang. Setiap dari mereka telah mendapatkan status buff. Bab 1530 Gap Keputusasaan. Mengapa ada begitu banyak monster? Apakah ini benar-benar pengepungan monster? Kenapa rasanya lebih seperti perang antara NPC? Petik 2. Cepat, lihat, level prajurit NPC telah turun. Petik 2. Semua orang merasakan kulit kepalanya geli ketika mereka menyaksikan tsunami para orc yang muncul dari hutan. Sebelum mereka menyadarinya, prajurit level 100 plus NPC yang membela Bewildering Forest Town telah jatuh ke level 70. Bahkan kapten penjaga jatuh ke level 75. Melihat ini, semua orang merasakan hawa dingin menggenggam hati mereka. Level 70 plus NPC hanya akan memiliki sedikit keuntungan dibandingkan level 60 plus orc. Mencoba mempertahankan kota dengan hanya lebih dari 2000 NPC akan menjadi mimpi. Akibatnya, berbagai rencana awal guild besar untuk bergantung pada NPC hancur. Ketua pemimpin, ada terlalu banyak orc. Tidak mungkin untuk menghentikan mereka dengan pertahanan Bewildering Forest Town saat ini. Haruskah kita mundur? Ekspresi Willow yang berkembang menjadi gelap setelah dia memeriksa pasukan orc dengan keterampilan identifikasinya. Yang terlemah dari para orc ini adalah elit khusus level 40. Ada juga sejumlah besar orc warriors peringkat agung dan Grand Lord peringkat orc captains. Yang paling penting, pasukan ini berbaris menuju kota dari 3 arah yang berbeda, dan level 65 Orcish peringkat Orc General memimpin pengepungan di setiap sisi. Tingkat kekuatan tempur ini tidak bisa dihentikan oleh pertahanan kota yang lemah. Satu-satunya bangunan defensif yang dimiliki kota adalah Arrow Towers, yang jauh lebih lemah daripada katapult. Dalam situasi seperti itu, mencoba menghentikan beberapa juta orc dengan 300.000 lebih pemain elit adalah lelucon. Kita lihat saja, jika kemenangan tidak mungkin, kami akan mundur. Bahkan Galaxy Past merasakan tekanan bangunan. Dia berasumsi bahwa pertempuran ini akan berubah menjadi perjuangan untuk membunuh bos, tetapi hanya mempertahankan kota melawan orc berpangkat rendah akan menjadi keajaiban. Apalagi mencoba bersaing untuk atasan mitik. Siapapun yang mencoba melawan para bos sementara dikelilingi oleh banyak orc akan memohon kematian. Persekutuan lain juga mengadopsi sikap menunggu dan melihat. Tiba-tiba, lebih dari 100 bola api besar mulai turun di Bewildering Forest Town. Sampah, dodge the attack, teriak para eselon atas dari berbagai guild, ekspresi mereka menjadi gelap ketika mereka melihat bola api. Bola api itu berasal dari katapult yang jauh. Jika pemain dikejutkan oleh serangan katapult, hanya akan ada satu hasil kematian. Meskipun pemain mencoba untuk keluar dari lintasan serangan, lebih dari 300.000 pemain telah berkumpul di Bewildering Forest Town. Kota itu begitu sempit sehingga pergerakan normal pun sulit. Akibatnya, para pemain ini hanya bisa menyaksikan bola api besar turun. Boom, boom, boom. Serangkaian ledakan menggema di seluruh kota hutan Bewildering. Sebelum bola api menghantam kota, arai sihir pertahanan kota berhenti dan menyebarkan serangan. Namun, sebagai akibat dari ledakan, penghalang bergetar hebat dan mulai retak. Untungnya, karena suplai mana pulih dengan cepat. Semua orang di kota menghela nafas lega. Seandainya 100 plus bola api itu mendarat, konsekuensinya tidak terbayangkan. Akan tetapi, ketika penghalang ajaib menangani bola api, para orc dan bat pemukul mereka mencapai tepi penghalang di luar benteng kota. Mereka menyerang. Sebagai kota yang sangat dibentengi, rune sihir memperkuat benteng kota, dan tembok-tembok ini bisa mengambil lebih banyak hukuman daripada penghalang sihir. Namun, Rami pemecah orc mengkhususkan diri dalam meruntuhkan tembok dan gerbang. Benar saja, tombak magis Battering Rams menembus penghalang ajaib dan menabrak tembok di sekitar kota, meninggalkan banyak tanda. Semua orang, fokuslah pada Rams Batteret Orc. Jangan biarkan mereka menerobos susunan sihir dan tembok kota. Teriak berbagai eselon atas. Bereaksi segera, pemain meluncurkan serangan mereka dari atas tembok kota, menghujani panah yang tak terhitung jumlahnya dan mantra pada para orc di bawah ini. Namun, seolah-olah beberapa penghalang melindungi Battering Rams dan mengurangi damage yang masuk, serangan itu hanya memberikan beberapa ratus damage. Sangat sedikit pemain yang memberikan lebih dari minus 1000 kerusakan. Jumlah kerusakan ini hampir tidak mempengaruhi orc elit khusus yang peringkatnya, yang memiliki beberapa ratus ribu HP, apalagi orc, lord, dan great lord berperingkat orc, yang HP-nya mencapai jutaan. Bahkan ketika para pemain meluncurkan mantra dan AOE penghancuran skala besar, efeknya tidak ideal. Paling-paling serangan-serangan ini menghilangkan beberapa elit khusus. Kepala suku dan di atas masih hidup dan menendang bahkan setelah pemboman. Akibatnya, cadangan energi penghalang sihir terus menurun. Meskipun serangan para orc berada dalam jangkauan ketahanan arai magic defensif, sejumlah besar serangan orc dengan cepat menghabiskan cadangan energi penghalang sihir. Selain itu, serangan tanpa henti dari Battering Rams sudah mulai meretakkan tembok kota. Sebaliknya, para pemain bertahan hanya menghilangkan sebagian kecil tentara meskipun serangan konstan mereka. Tentara orc masih menutupi dataran di sekitar kota sejauh mata memandang. Pengeboman konstan katapult juga menyinari langit malam di atas Bewildering Forest Town. Tuan Muda Lei, pada tingkat ini, hanya masalah waktu sebelum para orc menembus arai sihir pertahanan kota dan benteng. Setelah para orc memasuki kota, arai teleportasi kota akan ditutup. Aku menyarankan agar kita mundur,
Singular Burial berkata, mengerutkan kening ketika dia melihat para orc di bawah benteng. Tidak mungkin bagi pemain saat ini untuk menyelesaikan pencarian pertahanan ini. Hanya para orc warriors dan captains sebelum mereka sedang berkecil hati, apalagi para orc general peringkat mitik yang melambat mendekat. Selain dari jumlah mereka, para orc memiliki buff yang mengurangi semua kerusakan yang masuk. Bahkan jika beberapa ribu pemain menyerang satu Great Lord bersama-sama, mereka akan membutuhkan banyak waktu untuk mengalahkannya. Baiklah, mari kita mundur. Ketika Lei Jingyang memperhatikan bahwa berbagai guild besar sudah mulai melarikan diri, dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia mungkin seorang maniak pertempuran, tapi dia bukan orang bodoh. Dia bisa mengatakan bahwa sistem Dewa Utama tidak pernah berniat membiarkan pemain berhasil dalam pertempuran defensif ini. Jika tidak, sistem tidak akan melemahkan prajurit NPC level 100+. Melanjutkan pertarungan ini akan sia-sia. Pemimpin persekutuan, pemakaman surga telah mulai mundur, Flourishing Willow melaporkan. Tampaknya perang ini hilang. Ayo pergi juga, kata Galaxy Pass. Saat Galaxy Pass memberi perintah untuk mundur, sesuatu menarik perhatiannya. Anehnya, bahkan setelah berbagai guild besar mulai melarikan diri, anggota Zero Wing melanjutkan serangan bersemangat mereka terhadap orc dan battering rams yang menyerang. Kecepatan clearing tim jauh lebih unggul dari persekutuan besar lainnya karena setiap anggota menangani lebih dari -1000 kerusakan. Beberapa pemain Zero Wing bahkan memberikan beberapa ribu damage dengan setiap serangan. Mereka tinggal, Galaxy Pass menyaksikan anggota Zero Wing kebingungan. Saat ini, kurang dari 100.000 pemain tersisa di Bewildering Forest Town. Selain itu, lebih banyak pemain melarikan diri dengan setiap detik yang lewat. Namun anggota Zero Wing telah memilih untuk tidak mundur dan terus menyerang meskipun arai sihir dan tembok pertahanan kota dapat hancur setiap saat. Nol Sayap masih bertindak sangat keras bahkan sekarang, Lei Jingyang, yang saat ini berdiri di bawah tembok kota, mengungkapkan ejekan menghina ketika dia melihat Si Feng, yang tetap di benteng. Hanya demi menjaga penampilan sebagai guild nomor 1, dia memerintahkan para anggota guildnya untuk membuang nyawa mereka. Tampaknya Zero Wing tidak mengesankan seperti yang mereka katakan. Petik 2. Menurut pendapatnya, Zero Wing hanya berusaha mempertahankan reputasinya sebagai persekutuan nomor 1 Star Moon Kingdom, menjadi persekutuan terakhir yang meninggalkan pertempuran. Apakah mereka benar-benar berpikir mereka dapat melakukan keajaiban dengan hanya 1000 pemain? Tuan Muda Lei, ayo pergi. Singular Burial tertawa ketika dia bergerak menuju teleportation hall kota. Setelah itu, satu guild demi satu meninggalkan kota. Dalam beberapa menit, hanya Zero Wing yang tersisa. Pemimpin persekutuan lain telah pergi, Aqua Rose melaporkan ketika dia memeriksa situasi Bewildering Forest Town. Hanya anggota Zero Wing yang menduduki kota. Baik, mari kita mulai. Si Feng kemudian berbalik ke Kola di sampingnya, dan berkata, Kola, Turtle Dove, Ye Wunian, kalian bertiga akan menjadi MTS utama. Kami menargetkan Orc Warlord. Petik 2. Meskipun dia tidak memiliki pengalaman berurusan dengan pengepungan para orc, dia telah menonton beberapa video seperti itu di masa lalu. Fakta bahwa para orc telah mengirimkan pasukan sebesar ini untuk berurusan dengan Bewildering Forest Town tidak mengejutkannya sedikitpun. Bahkan, dia sudah menduga itu. Bagaimanapun, ini adalah perang antar negara. Tidak akan terduga jika pertempuran berlangsung selama beberapa hari. Namun, ada metode untuk mengakhiri perang ini dengan cepat, bunuh komandan musuh. Metode ini mungkin sulit untuk persekutuan lain, karena bahkan mendekati komandan musuh hampir mustahil, tetapi itu tidak akan sulit baginya. Setelah itu, Si Feng mengaktifkan gerbang tata ruang, yang bertujuan untuk pangkalan sementara operasi pasukan orc di bagian belakang tentara.